Baik, halo semuanya, Ibu dan teman-teman sekalian. Kelompok kami di sini akan mendemokan hasil dari proyek kami, yaitu algoritma random forest dalam klasifikasi dan prediksi penyakit diabetes. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diana Dirosa Mahulai dengan NIM akhir 206. Saya Angela Natasha dengan NIM akhir 031. Saya Maria Petra Zeta dengan NIM akhir 222. Saya Erika Sturgeon Moka dengan NIM akhir 160. Saya Divana Bunga dengan NIM akhir 225. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk model random forest kami. Jadi model random forest kami ini ngambil dari diabetes.csv. Setelah di load itu ada 7 tambah 1 ada 8 kolom, yang dimana kolomnya itu terdiri dari tipe integer dan float. Selanjutnya, untuk outcome sendiri itu 0 untuk tidak diabetes ada berjumlah 496, dan untuk 1 yang diabetes itu sekitar 264. Selanjutnya untuk mengecek missing value-nya itu untuk setiap kolom itu 0. Tetapi setelah dilihat banyak data yang bernilai 0, dan terutama itu kolom insulin yang paling tertinggi dilanjut dengan skin thickness. Karena banyak jumlah atau banyak jumlah nolnya, jadi di kolom insulin dan skin thickness itu diisi rata-rata. Selanjutnya dilakukan smooth pada data trend, di mana data trend kami ini di split itu 80%, dan untuk yang trendnya itu untuk splitnya itu 80%, untuk testingnya itu 20%. Selanjutnya untuk hasil evaluasi itu kami dapat akurasinya 74%, di mana fitur penting itu yang menduduki peringkat pertama ada glukosa, BMI, dan age. Selanjutnya model itu disimpan di dalam model underscore RF dan scalar. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan untuk input, di mana di tampilan input ini digunakan untuk menginput data pemeriksaan kesehatan pasien, yang dimana di sini pasien diminta mengisi beberapa data penting seperti nama, kadar glukosa, tekanan darah, masa indeks tubuh, riwayat keluarga yang terkena diabetes, umur melalui form yang disediakan. Di GUI ini ditampilkan juga dengan rapi validasi inputnya. Ada beberapa fungsi yang dipakai. Yang pertama, fungsi untuk kirim data, di mana di sini sistem akan memeriksa apakah data penting seperti nama pasien itu dan glukosa diisi dengan benar atau telah diisi, tidak boleh kosong. Lalu ada fungsi handle kirim yang berperan untuk penghubung antara halaman input dan halaman hasil prediksinya untuk nanti menampilkan outputnya. Selanjutnya ada hasil prediksi. Jadi hasil prediksi ini digunakan untuk menampilkan hasil prediksi diabetes kita. Yang pertama akan membaca model terlebih dahulu, lalu akan membandingkan dengan SPPK-nya. Jadi dia menerima inputan data pasien, lalu dia akan menentukan status dan tipe diabetesnya, lalu menampilkan hasil prediksi dan sarannya. Yang pertama itu ada diabetes tipe 1. Dia akan menampilkan dia memakai glukosa lebih dari 180 dan insulin kurang dari 500 dan umur lebih dari 30. Lalu diabetes tipe 2, dia tuh memakai BMI lebih dari sama dengan 30 dan tekanan darah lebih dari sama dengan 140. Lalu diabetes tipe ringan itu menggunakan glukosa
lebih dari sama dengan 140 dan riwayat lebih dari 0,5. Jadi dia setelah dia menampilkan tipe-tipenya itu, dia juga akan menampilkan saran-sarannya juga. Lalu di evaluasi akhir ini jika dia tidak terindiksi diabetes, maka akan menampilkan saran pertahankan pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, dan rutin olahraga. Oke, selanjutnya untuk bagian main, dalam code ini menggunakan Kinter untuk membuat jendela aplikasi, lalu menampilkan input form sebagai tempat pengguna mengisi data-data, dan ketika tombol kirim ditekan, fungsi bagian run prediction and display result itu akan memanggil dan menjalankan prediction result untuk menampilkan hasil prediksi diabetesnya, dan itu semua pada bagian ini dibuat full screen agar lebih nyaman dilihat. Baik, selanjutnya kita akan langsung ke bagian running programnya. Di sini kita memakai jurnal data lain untuk memprediksi apakah orang tersebut itu menderita diabetes atau tidak. Nanti untuk link data validasinya akan kami sertakan juga di dalam laporan. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan data validasi untuk memprediksi apakah dia terkena diabetes atau tidak. Di sini kami ambil 4 data dari data yang akan kami cantumkan di laporan. Pertama, kita akan memasukkan nama pasien, selanjutnya ada glukosa di 183, tekanan darah 64, ketebalan kulit 24, insulin 18, BMI 23,3, riwayat diabetes 0,672, dan umurnya itu di 32 tahun. Selanjutnya kita bisa mengirimkan datanya. Nah, ini data udah berhasil dikirim, kita bisa langsung mengecek apakah dia terkena diabetes atau tidak. Di sini terlihat ya, dia terkena diabetes tipe 1 yang parah, dan saran yang selanjutnya bisa dilakukan itu adalah suntik insulin, kontrol gula darah, dan konsultasi ke dokter selanjutnya. Untuk data yang kedua kita coba lagi namanya, terus kita juga memasukkan glukosa, tekanan darah di 35, ketebalan kulit di glukosanya 72, ketebalan kulit di 35, insulin di 414, BMI di 33,6, riwayat keluarga itu ada di 0,627, umurnya 50 tahun. Untuk data yang kedua, dia terlihat kalau dia terkena diabetes tipe 2 yang sedang dengan saran-saran olahraga rutin, kontrol pola makan, pemeriksaan berkala, dan sebagainya. Selanjutnya, data yang ketiga itu bisa kita masukkan lagi namanya, kadar gula darahnya itu di 166, tekanan darahnya di 19, ketebalan kulitnya di tekanan darah di 72, ketebalan kulit di 19, insulinnya itu ada di angka 175, BMI-nya di 25,8, riwayat
keluarga yang diabetes itu ada di 0,587 dan umurnya di 51 tahun. Ini kita bisa mengirimkan dan akan langsung terlihat apakah dia terkena diabetes atau tidak. Ternyata dia terkena diabetes ringan dengan saran menjaga pola makan dan gaya hidup yang sehat. Kita akan masukkan satu data terakhir dengan glukosa 85. Ini 29. Oh, ini 66. Ini 29. Insulinnya di 539. BMI-nya ada di 26,6. Riwayat keluarga yang diabetes itu ada di 0,351 dengan usia 31 tahun. Nah, kita bisa lihat kalau ternyata orang tersebut tidak terindikasi diabetes dengan saran-saran yaitu untuk mempertahankan pola hidup sehatnya, konsumsi makanan yang bergizi, dan olahraga rutin. Baik, kami sudah menyampaikan hasil presentasi kami mengenai program kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Dadah, Ibu.